Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi di channelnya APND Edukasi, di mana di channel ini kalian bisa menemukan berbagai macam video edukasi, mulai dari pembahasan soal ataupun berbagai macam video edukasi lainnya yang tentunya bermanfaat buat kalian. Dan di video kali ini kakak akan ngebahas untuk kelas 9 pelajaran IPA di uji kompetensi bab 10 teknologi ramah lingkungan. Soal nomor 1, sumber energi paling aman bagi lingkungan adalah? Pasti dong jawabannya yang C, yaitu matahari. Yang ini maksudnya, bos. Sir, what's your command? Terserah lu deh. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, minyak mentah dapat diolah menjadi berbagai jenis bahan bakar seperti bensin, aftur, kerosin, serta aspal. Prinsip dasar dalam pengolahan minyak mentah tersebut adalah, ya jelas jawabannya adalah pemanasan dan pemisahan berdasarkan titik didih, atau istilahnya adalah distilasi, penyulingan. Oh, penyulingan yang ini, bos. Ya bukan gitu juga kali bos. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Pembakaran batu bara sebagai sumber energi dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Berikut ini yang merupakan dampak negatif pembakaran batu bara adalah, nah untuk option yang A menyebabkan polusi udara itu juga betul, yang B menghasilkan zat radioaktif juga betul, terus option yang D juga betul, menyebabkan pencemaran tanah. Mungkin maksud pertanyaan adalah yang bukan merupakan dampak negatif. Berarti jawabannya yang C, yaitu menghasilkan natrium klorida, karena batu bara itu adalah menghasilkan sulfur atau SO2 atau belerang dioksida dan juga karbon. Soal nomor 4, bentuk aplikasi teknologi yang memberikan kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya namun tetap menjaga kelestarian lingkungan baik sekarang maupun yang akan datang, merupakan pengertian dari yaitu D, teknologi ramah lingkungan. Sedangkan bioteknologi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan bioremediasi adalah penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan. Teknologi modern adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia yang terbaru dan termutakhir. Selanjutnya soal nomor 5 berikut ini yang bukan merupakan prinsip-prinsip teknologi yang tetap menjaga kelestarian lingkungan adalah, yang menjaga keberlangsungan lingkungan di masa depan betul, memperhatikan keseimbangan lingkungan sosial dan ekonomi betul, menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui betul. Nah yang bukannya adalah menggunakan bahan-bahan yang tidak dapat didaur ulang. Itu yang akan menyebabkan menumpuknya dan susahnya barang-barang untuk didaur ulang oleh alam. Soal nomor 6, contoh aplikasi teknologi ramah lingkungan dalam bidang energi adalah sebagai berikut, kecuali. Jawabannya adalah yang osmosis balik, karena osmosis balik itu adalah teknologi ramah lingkungan dalam bidang lingkungan, bukan energi, karena seperti proses pemurnian air minum dari air laut sehingga dapat diminum, itu melalui proses osmosis balik. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Teknologi penyediaan energi alternatif dengan menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui berupa tumbuh-tumbuhan disebut biofuel. Kalau teknologi fuel cell adalah alat konversi energi elektrokimia yang akan mengubah hidrogen dan oksigen menjadi air secara bersamaan, menghasilkan energi listrik dan panas dalam prosesnya. Kalau teknologi biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik, termasuk di dalamnya kotoran manusia dan hewan, limbah domestik rumah tangga, sampah biodegradable atau sampah limbah organik yang biodegradable dalam kondisi anaerobik. Nah, kalau teknologi biopori adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai metode resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. Jadi jawabannya adalah yang A, yaitu biofuel.
Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Keunggulan dari penggunaan panel surya untuk menghasilkan energi listrik adalah sebagai berikut, kecuali yang D ya, menghasilkan listrik meskipun di malam hari. Nah, ini bukan ya, karena panel surya itu bergantung kepada sinar matahari. Jadi karena di malam hari itu tidak ada sinar matahari, maka tidak akan terjadi fungsi dari panel surya. Soal nomor 9, teknologi yang memanfaatkan panas yang ada dalam lapisan dalam bumi untuk digunakan dalam penyediaan energi listrik yang dibutuhkan adalah disebut geotermal ya. Kalau geoelektrik adalah mungkin maksudnya geolistrik itu suatu metode eksplorasi geofisika untuk menyelidiki keadaan bawah permukaan dengan menggunakan sifat-sifat kelistrikan batuan. Kalau before itu tidak ada istilah geopower. Geologi itu adalah ilmu sains yang mempelajari bumi, komposisinya, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, dan proses pembentukannya. Nah, geotermal sendiri adalah sumber energi yang terbarukan berupa termal atau panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam inti bumi. Selanjutnya nomor 10, kendaraan-kendaraan berikut yang paling ramah lingkungan adalah kalau mesin diesel itu memerlukan bahan bakar solar, kalau pesawat menggunakan after dan motor menggunakan bensin itu juga bahan bakar yang berasal dari minyak bumi. Nah, bahan bakar yang berasal dari minyak bumi itu dapat menghasilkan polusi, terutama polusi udara. Hal ini berbeda dengan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Karena mesin motor listrik itu tidak menghasilkan emisi gas buang. Jadi jawabannya adalah B, yaitu bis dengan mesin motor listrik.